Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan. Dan kami semakin tahu rencana-rencana indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan Kau mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas, sehingga kami semua boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu, kasih salam dulu kanan kiri, muka belakang ya. Sambil katakan shalom, minimal 5 orang ya. Ya. Oke. Sambil ditanya namanya ya. Oke, baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf saya tata dulu ya. Yang memberi kesempatan kepada kami untuk melayani di tempat ini, satu kehormatan dan Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini hari apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ya hari ini hari Minggu tentu pasti ya. Tapi hanya sedikit saja orang yang memahami bahwa dan mengingat bahwa hari ini sebenarnya adalah hari Pentakosta, 50 hari Bapak Ibu Saudara bangkit, kemudian 40 hari dia menampakkan diri, kemudian dia naik surga, 10 hari dia berkata kepada murid-muridnya ya tetap di Yerusalem karena Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, sebenarnya hari yang istimewa, di mana Tuhan pada waktu itu mencurahkan, mengurapi 12 murid dan rasul-rasul yang lain, sejumlah 120 rasul, untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga saudara dan saya hari ini menjadi percaya, Bapak Ibu, ini sebuah hal yang luar biasa. Karya Roh Kudus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua, yang awalnya diberikan kepada para rasul. Pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem terjadi satu kegerakan yang luar biasa, sehingga para rasul itu menjadi berubah 180 derajat. Seorang Petrus yang tadinya seorang pecundang, seorang yang tidak berbelajar dan orang biasa-biasa saja, tapi Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dia berani menghadapi mahkamah agama dan dia bersoal jawab dengan mahkamah agama. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi tokoh-tokoh agama pada saat itu. Dan luar biasa Petrus dipakai Tuhan. Karena apa? Karya Roh Kudus. Kemudian rasul yang lain seperti Barnabas, Silas, Paulus, yang tadinya justru dia mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, tapi dia berbalik juga. Yang tadinya dia menolak Kristus,
Tetapi ketika dia berjalan ke Damsyik, dia melihat cahaya terang yang menyelimuti mereka seperti cahaya matahari, dan dia bertobat. Akhirnya Paulus justru dipakai Tuhan luar biasa, mempertobatkan banyak orang. Bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Pada waktu Etikus dia jatuh dari jendela ketika sedang mendengarkan firman Tuhan, ngantuk, dia jatuh lalu mati, dan Paulus mendoakan Etikus lalu bisa hidup kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dengerin firman jangan ngantuk ya. Nanti seperti Etikus nanti ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak kita judul tema hari ini sesuai dengan hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita buka dulu dalam pembacaan Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Saya bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik agar apa yang kita baca hari ini benar-benar menjadi gelora di dalam hati kita dan bekerja dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya menjadi diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Itulah sebabnya dikatakan, ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa, Bapak Ibu? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini adalah surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada waktu Paulus dipenjarakan di Roma, Bapak Ibu, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ketika di penjara dan dia menuliskan surat. Saya percaya surat ini adalah surat yang penuh urapan, surat yang ditulis dengan penuh emosi, perasaan yang dalam cintanya, kasihnya kepada jemaat di Efesus. Kurang lebih pada tahun 63 Masehi. Jadi kurang lebih 30 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, surat ini Bapak Ibu kepada jemaat di Efesus, yang karakteristiknya jemaat di Efesus itu adalah jemaat sebenarnya jemaat yang setia, jemaat yang berjerih lelah melayani Tuhan, jemaat yang juga tahan menderita juga, jemaat yang di Efesus itu jemaat yang dia juga menghadapi para pengajar-pengajar palsu, tapi dia tetap bertahan, mengikut Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu dikatakan jemaat di Efesus itu karakternya adalah jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula. Makanya pada waktu itu Tuhan berkata melalui penglihatan Yohanes pada waktu dibuang di Pulau Patmos, kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, ini karakteristik
jemaat yang ada di Efesus. Jadi hari-hari ini saya nggak tahu juga ya Bapak Ibu keadaan kita masing-masing. Hari-hari ini apakah kita juga dalam kondisi kita sebenarnya tahan menderita. Kita juga setia juga. Kita juga rajin juga. Tapi kasih mula-mula kita apakah masih ada dalam hati saudara dan saya? Kalau tidak, Paulus bilang, aku akan mengambil kaki dia daripadamu. Kepercayaan-kepercayaan Tuhan yang besar, rencana-rencana Tuhan yang ke depan itu akan diberikan kepada saudara dan saya, itu akan diambil Tuhan. Maka hari ini waktunya hari Pentakosta, kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus dengan sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah karakter jemaat yang pada waktu itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang ditulis oleh Paulus di bagian yang kita baca ini. Coba Bapak Ibu, mohon maaf Pak, ya, ada pointer saya ketinggalan ya. Bagian yang pertama Bapak Ibu kita coba baca. Makasih. Boleh di enter. Mungkin Efesus 5 ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Oh ada monitor ya. Maaf. Maaf. Efesus pasal 5 ayat 16. Bagian yang kita baca tadi. Kita akan baca dulu di Efesus pasal 5 ayat 16. Dan mari kita baca bareng-bareng. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Semua hari sebenarnya adalah Tuhan yang ciptakan, ya. Tapi karena kebebalan manusia, hari-hari itu menjadi jahat. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, hari-hari itu menjadi jahat, Bapak Ibu. Kata pergunakanlah itu di dalam bahasa aslinya, kalau bahasa Inggrisnya redeem, tebus, ya. Bapak Ibu, kalau diterjemahkan sebenarnya waktu-waktu yang ada itu kamu harus bayar dengan sungguh-sungguh, dengan perjuanganmu, supaya hari-hari yang kamu lewati itu hari-hari yang baik. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang apa? Hari-hari yang jahat, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, Bapak Ibu, hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Kondisi dunia pun hari-hari ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Perang Ukraina dan Soviet yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, mereka pemasok gandum, pemasok gas, ya. Mereka mengalami perang, ya, dan tidak kunjung tiba sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mereka perang juga membutuhkan amunisi, membutuhkan biaya, membutuhkan hal-hal finansial, dan itu membuat ekonomi mereka menjadi krisis. Dampaknya kemana Bapak Ibu? Dampaknya karena negara-negara itu sudah global, itu kemana-mana Bapak Ibu. Belum lagi krisis yang terjadi di mana? Krisis antara Israel dan Hamas, Bapak Ibu. Hari ini mungkin memasuki hari ke-250 atau hari keberapa. Yang eskalasinya juga kita belum tahu apakah semakin reda atau semakin malah menjadi meluas, kita nggak tahu. Belakangan juga ada terlibat juga Haiti, kemudian Iran dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi kondisinya memang hari-hari ini dunia tidak semakin baik. Kita mestinya sadar bahwa hari ini memang hari yang harusnya, Bapak Ibu, nanti firman Tuhan kita coba ikuti. Dan saya seringkali ketemu orang, ketemu ini, saya tanya,
gimana bisnisnya? Pak, sekarang lagi begini, begitu. Dan rata-rata mereka mengalami kesulitan. Saya nggak tahu, saya bukan pebisnis, tapi saya bekerja di sekuler. Tapi setiap kali saya mengadakan survei, itu mereka punya jawaban yang hampir sama, bahwa sekarang kondisinya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Keadaan Indonesia juga, mungkin Bapak Ibu, kita baru sebentar kemarin kita menarik nafas lega setelah Pilpres, lalu setelah udah berhasil kita udah tarik nafas lega. Tapi sebentar lagi, bulan November kalau nggak salah, kita juga dihadapkan pada pilkada, mengadakan pemilihan kepala daerah. Saya nggak tahu apakah itu juga akan mempengaruhi perekonomian juga. Ya, kalau para atasan kita katakan nggak akan, tidak terjadi goyah dan seterusnya, masih ekonomi kita kuat. Tapi kita tidak tahu hari-hari ke depan, Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita lihat bencana alam, Bapak Ibu, di Padang, di Sumatera Barat, di Sulawesi Utara, Bapak Ibu, mungkin itu nggak terekspos dengan baik. Di Sulawesi juga terjadi gunung meletus, lahar juga, ya, Sumatera begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, beberapa minggu terakhir juga terjadi ledakan matahari juga. Ada bercak-bercak di matahari yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Dan itu dirasakan juga oleh Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Musim sudah nggak ada, kacau balau Bapak Ibu. Dan itu memang kita semakin percaya, semakin meyakini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ternyata semuanya itu menggenapi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semuanya itu menggenapi firman Tuhan. Karena di dalam Timotius pasal 3 ayat 1-2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Anak-anakku, ya, sama orang tua nggak boleh memberontak. Nanti kalau sama orang tua memberontak, ini menggenapi ini nanti. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bapak Ibu, hari-hari ini, dan ini sedang terjadi, ini sedang digenapi. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Jemaat di GBI Kosambi ini harus menghadapi situasi yang seperti ini. Hanya Roh Kuduslah yang menjamin, memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita menyadari situasi dan kondisi hari-hari ini, Bapak Ibu. Orang yang tidak menyadari kondisi yang terjadi hari-hari ini, orang yang tidak mengerti, memahami hal-hal yang terjadi hari-hari ini, hanya orang-orang yang tidur saja, orang-orang yang mati. Mereka nggak ngeh. Tahu kan Bapak Ibu, kalau orang mati, orang tidur itu nggak ngeh situasi, dia nggak tangkep apa yang terjadi sekarang hari-hari ini. Tapi orang yang bangun, orang yang bangkit, dia akan tangkep ini pesan-pesan Tuhan yang kuat, yang harusnya saya meresponinya dengan baik, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah kamu dari antara orang mati. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus bangkit, kita harus hidup kembali. Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Ayo bangun Bapak Ibu, hari ini bangkit. Jangan berleha-leha mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Ini waktu percepatan kairosnya Tuhan. Itu dinyatakan hari-hari ini. Kalau saudara mengiring Tuhan biasa-biasa saja, saudara akan ditinggal. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita bangun, kita bangkit. Ya.
Ini pesan yang kuat yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan saudara dan saya harusnya hari ini semakin giat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dan janganlah kamu mabuk anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi hari-hari ini, kemarin, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, mungkin kita dienakkan dengan situasi yang nyaman, dengan kondisi yang baik-baik saja. Bahkan kita berpesta pora sampai mabuk anggur, ya. Mungkin kita juga terlena dalam hawa nafsu juga, Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, jangan kamu mabuk anggur. Jangan kamu mabuk dengan kenikmatan dunia yang seringkali menipu saudara dan saya, yang seringkali membawa saudara terlena. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kita mesti sungguh-sungguh. Pesan Tuhan sangat jelas hari ini. Tetapi hendaklah kamu, yuk kita katakan bareng-bareng. Tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Bapak Ibu, saudara dan saya hari ini harus penuh dengan Roh Kudus. Situasi yang tadi mungkin tidak nyaman, tidak baik-baik saja, tidak menyenangkan buat saudara dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun itu, saudara diingatkan oleh Paulus supaya kita penuh dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu akan memberikan kepada saudara dan saya, menolong saudara dan saya untuk semakin memahami, semakin tahan. Jadi mengiring Tuhan itu bukan soal nyaman, sukacita, damai sejahtera, bukan itu saja. Ya, semuanya harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu harus memenuhi hidup kita setiap saat dan setiap waktu. Tetapi Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus itu yang ada dalam hidup saudara dan saya itu seperti ditampung di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah gambaran manusiawi kita yang tidak sempurna. Dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara dan saya itu selalu saja, ya, karena bejananya itu dari tanah liat, bisa saja berkurang. Kepenuhannya itu menjadi berkurang, Bapak Ibu. Saudara hari ini mungkin di jamah Tuhan, kemudian saudara mengalami manifestasi oleh Tuhan, manifestasi kuasa Roh Kudus. Tapi begitu keluar pintu, saudara lihat teman saudara, dan saudara ada rasa dongkol, Bapak Ibu. Udah, semakin kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus lagi. Maka kita dipenuhi Roh Kudus itu kapan? Setiap saat, setiap waktu. Terus menerus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Roh Kudus itu, Bapak Ibu? Roh Kudus itu siapa, Bapak Ibu? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan. Amin, Bapak Ibu. Allah Bapa yang merancang, Yesus Kristus yang mengeksekusi sebagai pelaksananya, lalu Roh Kudus yang menjamin kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang membawa kita kepada rancangannya yang semakin sempurna. Jadi tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tidak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Makanya Roh Kudus itu sangat perlu dalam hidup saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita nggak mungkin akan mampu menghadapi situasi akhir zaman ini.
Saudara akan gagal, pasti akan gagal. Tapi Roh Kudus Parakletos itu, penolong itu, yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Siapa nih sebenarnya Roh Kudus itu? Itu tadi, yaitu pribadi Allah yang tidak kelihatan. Pak Pahan, saya minta satu volunteer, mungkin bisa berikan peranggaan ya. Boleh maju ke depan, siapa? Salah satu. Mungkin di belakang Bapak, boleh? Pak siapa? Iya. Ayo kok bantu sebentar ya. Boleh ke depan sini? Oke, terima kasih. Kita salaman dulu ya. Namanya Pak Ko Alek. Iya, Pak Alek. Sudah lama ikut Tuhan? Sudah lama ya. Kayaknya kita di sorting itu. Ya. Ko Alek, kita masuk TV. Iya, masuk TV. Ko Alek, hatinya di mana sekarang? Ya, di mana coba? Kok di sini? Oh, lagi di hatinya. Saya tanya, hatinya di mana? Di sini. Oh, dalam sini. Manti di mana Pak letaknya kira-kira? Dalam tubuh. Sini. Oh, sini pikiran. Hati di mana? Sini. Di sini atau di sini? Hatinya di sini. Bersebelahan sama jantung. Kalau jantung ada di sini, lalu hati di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Udah, itu terserah di mana ya. Yang penting kita hati, kalau di dalam Alkitab itu hati kita ya keseluruhan hidup kita. Jadi hati, kalau di dalam biologi, di anatomi, hati letaknya di atas lambung di sini, ya liver, ya ada liver di sini ya. Itu hati kok, ya nggak salah. Kalau Alek ya. Nah, hatinya di sini ya. Coba saya pegang. Katanya di sini ya. Kebetulan saya diberi marifat Tuhan. Di hati Pak Alek itu ada Roh Kudus atau enggak? Itu dikasih marifat sama Tuhan. Agak maju dikit supaya Pak Gembala lihat ya. Ko Alek di hati Ko Alek ini ada Roh Kudusnya enggak? Kan ada mega ya, bisa kasih mega ya? Atau oh ini. Ya, sini Ko Alek. Oh, nggak sampai. Oke, jadi di sini. Jadi di hati Ko Alek ada Roh Kudus ya? Coba pakai mic ya, karena supaya masuk. Coba. Mati ya? Harusnya ada katanya. Kata Ko Alek, harusnya ada ya. Kok pakai kata harusnya ya Ko Alek ya? Nggak apa-apa, kita bantu teman-teman. Karena pada saat penyembahan baru ada. Pada saat penyembahan baru ada. Ya, oke. Pada saat penyembahan, berarti ketika Pak Alek jalan pulang naik setir gitu ya, ada mobil nabrak dari belakang. Copot katanya. Itu Roh Kudusnya di mana ya? Oh, Roh Kudus menyertai. Iya, tadi Pak Alek, oh masih ada waktu itu. Sekarang masih ada. Dalam hatinya ada, benar ada. Iya. Oke. Puji Tuhan. Jadi yakin ya, Ko Alek sekarang, Ko Alek di dalam hatinya ada Roh Kudus. Ko Alek percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menolong Ko Alek? Percaya, yakin 100%? Berarti 100% itu juga Roh Kudus ada dalam hidupnya
Koalek. Amin. Amin. Jadi jawaban yang tadi, Koalek tadi jawab pertama, harusnya ada. Harusnya ada. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keraguan-raguan. Padahal 100% Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya ketika saudara mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Koalek. Sama dengan kadang-kadang, sama dengan ketika Koalek, sebenarnya di dalam tubuhnya Koalek itu ada jantung, ada hati, ada ginjal. Tapi Koalek kadang-kadang nggak menyadari bahwa jantungnya bekerja, hatinya bekerja, ginjalnya bekerja. Tapi Koalek nggak pernah menyadari. Benar nggak Koalek? Betul. Roh Kudus juga begitu, ada dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari ini adalah tangan Tuhan yang ajaib, yang menolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mulai hari ini harusnya dalam hati saudara dan saya. Makasih Pak Alek. Kita tepuk tangan buat Pak Alek. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti kalau mau ketemu ke Yadika ya. Jadi udah paham? Pak, mana ayatnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3c, sebenarnya banyak sekali yang menyatakan bahwa ketika kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah serta-merta kuasa Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Dan janji Bapa itu akan digenapi. Dan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu ketika di Loteng Yerusalem. Jadi nggak usah dinanti-nantikan lagi janji Bapa yang itu. Yang mengenai apa? Bahwa aku akan menyertai kamu dengan kuasa Roh Kudusnya, itu nggak usah ditunggu lagi karena udah digenapi. Yang saudara harusnya tunggu, saudara dan saya tunggu, itu apa? Kedatangan yang kedua kali. Itu yang harusnya saudara dan saya tunggu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Alek udah yakin ya dengan ayat ini, yakin tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Roh Kudus. Jadi kalau Pak Alek tadi bilang, saya yakin, saya percaya Pak, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berkata seperti itu adalah kuasa Roh Kudus, karena diberikan kekuatan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang saudara tahu ya, bahwa saudara dan saya jangan ragu-ragu lagi, jangan ditipu lagi, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Keberadaan saudara hari ini pun itu karena kuasa Roh Kudus. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Gembala, ya. 2000 tahun yang lalu kalau nggak terpanggil jadi hamba Tuhan, mungkin 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun, tahun 2000 kalau nggak ditangkap Tuhan, kalau nggak terjadi sesuatu ini dan itu dan seterusnya, kadang kita berandai-andai. Seandainya Pak Paham tidak ketemu dengan Pak Sepi, seandainya Pak Yohanes, Pak Budi tidak ketemu dengan Pak Sepi, mungkin tidak seperti sekarang ini, tidak berdiri di sini. Seandainya saudara tidak mendapat undangan dari Pak Sepi, mungkin tidak ada di sini. Itu andai kata itu sebenarnya tidak ada. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ada tangan Tuhan yang ajaib, ada tangan Tuhan yang gaib, yang menuntun saudara sampai hari ini ada sebagaimana saudara ada hari ini. Amin. Kalau saudara bisa melewati masa sulit, masa sukar, masa-masa yang pahit sekalipun, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Itu bukan kekuatan saudara. Jadi kekristenan itu bukan masalah
baik-baik saja, dalam suka duka pun Roh Kudus tetap memberikan kekuatan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang penting sekarang, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, bagaimana saudara dan saya supaya terus menerus dipenuhi kuasa Roh Kudus, supaya setiap hari saya berjalan dengan Roh Kudus, supaya setiap hari saya dituntun oleh Roh Kudus, supaya setiap hari ketika saya mengambil keputusan-keputusan pun Roh Kudus yang memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, dan itu penting. Banyak sekali kesaksian hamba-hamba Tuhan dan termasuk saya juga, bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hati saya dan menolong saya melewati masa-masa sulit, membawa saya kepada rencana Tuhan, dan hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga dalam otak dan pikiran saya. Tapi itu bisa terjadi, dan itu semua sadari bahwa itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada, itu karena Roh Kudus. Kok saya kemarin bisa melewati ya, saya dihina, saya dicaci maki, tapi saya bisa bertahan sampai hari ini. Itu kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Saya di PHK tapi masih bertahan sampai hari ini. Itu juga karena Roh Kudus Bapak Ibu. Saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini, itu juga karena Roh Kudus. Tapi itu seringkali kita tidak menyadari Bapak Ibu. Sama dengan adat organ tubuh kita nggak menyadari bahwa itu ada dalam diri kita. Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita agar dipenuhi kuasa Roh Kudus? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh. Paulus agak vulgar, agak apa ya? Agak to the point, mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Jadi Bapak Ibu jangan sakit hati ya, kalau misalnya ada firman Tuhan yang agak menyinggung kita, itu nggak usah sakit hati. Ini Paulus pun juga agak kasar juga ini. Paulus bilang, jangan kamu bodoh, ya. Kalau saya jadi jemaahnya, aduh jangan gitu dong, Pak Paulus gitu ya. Kok halus sedikit gitu, ya. Bapak Ibu, ya mungkin caranya orang beda-beda, ya, beda-beda. Yang penting kerangkanya kita mesti pahami itu, ya. Kalau saya orang Jawa, orangnya halus, ya. Tapi mungkin beda, orang Pak Papahan, mungkin Pak Sepin beda juga, pembawaannya masing-masing. Ya, Roh Kudus juga akan menuntun kita, juga akan memberi hikmat kita, ya. Kita tidak akan sakit hati. Bapak Ibu, yang pertama supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mari kita katakan bareng-bareng. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Saudara sudah ngerti nggak kehendak Tuhan? Ya. Tadi yang saya tanya kok Alex harusnya gantian, siapa lagi gitu ya? Ya, atau nanti ya. Bapak Ibu, kehendak Tuhan dalam hidup saudara itu apa sih Bapak Ibu? Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu mungkin boleh ditampilkan di Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ini kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu berkehendak dalam hidup kita. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang tidak boleh serupa apanya Bapak Ibu? Tingkah laku. Iya.
tingkah laku kita nggak boleh sama dengan dunia. Jadi kalau orang dunia bekerja, kita nggak boleh bekerja gitu. Maksudnya apa ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu, renewing your mind. Jadi yang tidak boleh sama itu adalah cara berpikir saudara, kerangka berpikir saudara. Jangan sampai sama dengan orang-orang dunia. Jadi bukan hanya kelakuan saja, kelakuan yang jelek jangan ditiru, tapi itu selalu dimulai dari kerangka berpikir kita. Renewing your mind, pembaruan budi. Orang yang tidak dibaharui budinya, pekertinya, mindnya, cara berpikirnya, dia tidak akan berubah. Kalau mabuk ya mabuk terus, kalau dia minum terus, judi terus, ya. Kalau selingkuh terus, ya. Apalagi banyak, ya. Itu kalau tidak renewing your mind. Jadi yang penting itu bukan hanya tingkah laku kita yang tidak boleh sama dengan dunia, tapi cara berpikir kita pun itu yang paling penting. Makanya Paulus bilang, Lukas ya, Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang tidak baik. Hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang korupsi, mana yang tidak korupsi, mana yang perbuatan nafsu, mana yang pekerjaan roh. Orang nggak bisa membedakan. Tapi Paulus jelas sekali mengatakan, berubahlah supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kehendak Tuhan Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus, itu bukan hanya kita masuk ke kerajaan surga, itu pasti. Pasti Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah ke sana dan menyediakan tempat pada waktu Dia akan naik ke surga. Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke rumah Bapa supaya apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi kalau saya tinggal di Serpong, Bapak Ibu. Kalau saya mau ke sini karena Pak Gembala sudah ada di sini, Pak Gembala tinggal share Google Map-nya aja, pasti saya nyampe di sini. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Tinggal share log aja, pasti kita juga sampai ke sana, ya. Dan karena Dia tahu jalan ke sana, dan karena Dia memang berasal dari surga. Kalau yang lain itu nggak jelas, Bapak Ibu. Tapi Kristus Yesus sudah pasti Dia sampai ke surga. Banyak orang yang mengandalkan perbuatan baik supaya dia masuk ke surga. Tapi sebaik apapun Bapak Ibu, kalau kendaraannya nggak benar, nggak mungkin nyampe ke sini. Saya orangnya baik, orangnya tingkah lakunya baik, suci dan seterusnya, tapi nggak ada kendaraan yang membawa saya ke GBI Kosambi Raya. Saya nggak nyampe ke sini. Walaupun saya baik, saya tulus, saya baik-baik saja, tapi nggak ada kendaraan saya yang bawa ke sini. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata begitu. Jadi saudara dan saya ini berbahagia karena kita
ada di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dengan Roh Kudusnya menjamin kita bisa menikmati surga nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita harus kembali ke PowerPoint tadi. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Paulus bilang dia apa? Orang yang, iya, saudara yang bilang ya. Saya nggak berani. Ya. Orang yang tidak tahu kehendak Tuhan adalah orang yang bodoh. Sepintar apapun orang, IQ-nya tinggi pun, kalau dia suka bohong, berarti dia juga orang yang, ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang cerdas seperti apapun, mau seperti Albert Einstein ya, di bawah rata-rata, kalau dia suka korupsi, kalau dia suka mencuri, orang itu kategori menurut Alkitab, orang itu adalah orang yang bodoh. Karena nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang itu pandai, pintarnya seperti apa, Bapak Ibu, tapi kalau suka selingkuh, menjadi pelakor, mengganggu rumah tangga orang lain, sama saja itu orang apa namanya? Giliran di sini kok ada pelan ya. Saya tadi kencang-kencang dari. Orang ini orang yang lah, nggak ada jawaban malahan. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Pokoknya Tuhan bicara seperti ini ya. Saya nggak tahu. Ya. Walaupun pendidikannya tinggi, mungkin S2, S3, profesor, doktor, iya. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, sama saja dia orang yang bodoh. Nah ini kenceng lagi. Tadi agak pelan tadi, ya. Ia meskipun pintar, pandai, tapi tidak bertanggung jawab dalam hal pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun itu, maka orang itu menjadi orang yang karena Tuhan itu, firman Tuhan itu mengajari saudara dan saya bertanggung jawab. Jadi ada dosa tidak bertanggung jawab. Maka saudara sekarang kalau diberi pelayanan apapun, main keyboard, main gitar, main singer, worship leader, apapun, tanggung jawabi dengan baik. Latihan, di-upgrade kemampuannya, ya, ditambah lagi keterampilannya, ya, dengan berdoa, Tuhan akan menuntun kita. Yang tadinya nggak bisa, suaranya jelek jadi bisa bagus, ya, nggak ada yang mustahil. Tapi semuanya tadi bagus semua, ya. Oke. Nomor 2, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara mengasihi Tuhan supaya kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi, supaya saudara selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama apa tadi? Mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Berkata-kata satu orang dengan yang lain, dengan mazmur, dengan pujian. Waktu saya membayangkan dan membaca ini gimana ya? Mosok ngomong, berkata-kata satu orang dengan yang lain, itu dengan mazmur, dengan pujian. Saya membayangkan seperti film India ya. Apa seperti itu? Ngomongnya pakai lagu gitu. Pernah lihat lagu film India ya? Kalau ngomong-ngomong dia kadang-kadang pakai lagu gitu ya. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau ngomong dengan yang lain, ngomongnya yang bagus. Artinya apa? Harus dengan kasih. Ya.
Lalu seterusnya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi saya menangkap pesannya di sini, supaya kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Saya mohon permisi ya. Saya mau berkata bohong kalau ada orang yang berkata saya mencintai Tuhan tapi membenci sesama. Enggak mungkin. Karena seperti mata uang, mengasihi Tuhan otomatis mengasihi sesama. Orang yang berjalan menuju kepada Tuhan, itu pasti mereka punya persekutuan yang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin tidak mengasihi sesama juga. Sebaliknya kalau tidak mengasihi Tuhan, pasti tidak mengasihi sesama juga. Jadi supaya saudara dan saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mari kita mengasihi saudara-saudara kita, apapun latar belakangnya. Amin Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita praktekkan dulu di rumah ya, di rumah, di keluarga. Orang setia mengasihi Tuhan, tapi sama istrinya benci setengah mati, sama suaminya benci setengah mati. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Ini nggak ada. Di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada, iya. Di sini nggak ada. Kita bangun di keluarga dulu, harus mengasihi, ya. Kita dipertemukan dengan suami, dengan istri kita itu memang nggak mungkin cocok. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Tapi kita diproses Tuhan. Kalau saya mengikuti kedagingan, istri saya juga mengikuti kedagingan, mungkin nggak sampai hari ini saya bertahan, ya, dalam keluarga dan rumah tangga. Tapi semua saya kembalikan kepada Tuhan, kepada Kristus saja. Maka sampai hari ini saya bertahan. Saya boleh hidup bersama. 30 tahun kami menikmati keluarga ini, ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia. Itu adalah hukum yang utama dan terutama, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang kedua, yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa, ya. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengucap syukur dengan apa yang ada sekarang. Mengucap syukur itu Bapak Ibu, mengucap syukur yang hari ini dan mengucap syukur masa lalu kita. Kita tidak pernah menyesali masa lalu kita. Mengucap syukur saja, itu sudah, kita nggak usah sesali. Udah mengucap syukur. Toh sampai hari ini juga Tuhan masih berikan kekuatan. Toh sampai hari ini Tuhan juga masih berikan berkat-berkatnya, kelimpahannya, anugerahnya, kesehatan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi mengucap syukurlah senantiasa. Di dalam Tesalonika juga dikatakan pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Orang yang mengucap syukur itu Bapak Ibu, orang yang berterima dengan apa yang Tuhan beri, tidak mencari-cari yang lain. Ya, kalau sudah diberi semua oleh Tuhan, nggak usah cari yang lain. Orang jatuh dalam dosa, Hawa pada waktu jatuh dalam dosa karena cari yang lainnya, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Sebenarnya semua buah, semua makanan mungkin yang ada di taman itu boleh kamu makan. Tapi karena dia nggak mengucap syukur, maka dia jatuh dalam dosa. Maka harusnya saudara dan saya mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur itu orang yang tidak merasa puas. Dan orang yang tidak merasa puas akan selalu tidak merasa puas. Seperti minum air laut. Ketika minum tidak sembuh dahaganya, tapi makin haus.
makin haus dan makin haus. Sampai perut kembung pun rasa dahaga itu akan tetap ada. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, jadi kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang terakhir, waduh, kalau yang terakhir kayaknya semangat baru ini. Kita review dulu dah, ya. Udah mau terakhir ini. Yang pertama, supaya kita dipenuhi kuasa Roh Kudus harus mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, Mengucap syukur selalu. mengucap syukur dalam segala perkara. Yang terakhir, merendahkan diri di dalam Tuhan. Merendahkan diri satu dengan yang lain. Masyarakat di Indonesia ini diferensiasinya sangat kuat. Ada bos, ada anak buah, ada pimpinan, ada anak buah, ada pimpinan, ada karyawan, dan seterusnya. Lazimnya itu karyawan harus tunduk kepada pimpinan. Kalau pimpinan merendahkan diri di bawahan, itu tidak lazim kalau dunia. Tapi ini firman Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dengan kualitas yang benar. Kualitasnya apa? Takut akan Tuhan. Jadi kalau saya merendahkan hati kepada Pak Pahan, saya merendahkan diri kepada pimpinan, kepada Pak Gembala, itu dengan kualitas yang benar. Karena apa? Mengasihi Tuhan. Banyak orang yang merendahkan diri tapi munafik. Saya kalau di banyak tempat pelayanan publik, ya, di rumah sakit, di bank, waduh, pelayanannya itu ramah banget. Oh, mari Pak, silakan masuk, kasih tempat duduk. Rendah hatinya luar biasa. Tapi ketika dia masuk ruangan, dia ketawa-tawa, ya. Ternyata dia munafik. Dia menghormati kita, dia merendahkan hatinya. Itu hanya kamuflase saja. Yang seharusnya kita merendahkan hati, merendahkan diri dengan orang lain, itu adalah dalam takut akan Tuhan. Jangan munafik, jangan juga pura-pura. Kalau pura-pura di depannya saja tunduk, tapi di belakangnya nanduk, ya. Harus tunduk, merendahkan diri di hadapan sesama kita, ya. Itu kita praktekkan. Rendah hati, ya, memberi sapa, ya. Kadang-kadang ngapain kasih sapa ke mereka? Ya harus, ya, kasih sapa. Ya. Saya tiap pagi Bapak Ibu kasih sapa ke murid-murid ini. Ada murid saya namanya Amel, ya. Tiap pagi, Amel, selamat pagi Amel, ya. Ya, murid saya, harusnya Amel yang kasih pagi sama saya. Tapi saya selamat pagi, ya. Dalam Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 dan 39. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Bapak Ibu, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua, saudara-saudara, supaya kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan percaya kepada Tuhan. Ketika kita minta kepada Tuhan, minta yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu, maka kita akan merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan itu kita terus pelihara dan pertahankan dengan cara mengerti kehendak Tuhan, kemudian mengasihi Tuhan dan sesama, ya Bapak Ibu Saudara, merendahkan diri satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita baca dulu. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah apa? Roh
Ditulis dengan huruf besar, Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang pada waktu itu ya, karena Yesus belum dimuliakan. Hari ini mari kita memuliakan Tuhan, supaya saudara dan saya dan kita semua dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dan kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, yang dalam keadaan kesulitan Tuhan berikan jalan keluar, yang hilang harapan Tuhan berikan semangat yang baru. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu tundukkan kepala, angkat tangan kanan kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua, saudara-saudara adik-adik. Dengan iman, percayalah bahwa Tuhan akan penuhkan saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya.